Contoh nomor 5. Nah, nomor 5. Nah, ini juga hampir sama dengan tadi, ya. Jangan bingung kalau ada ini 1/3 pi. Ini juga sama. Kan kalau dalam sudut itu ada derajat, ya. Yang tadi derajat, ada yang radian, ya. Ada yang radian. Nah, ini bentuk radian, 1/3 pi radian, ya. Oke, gimana seperti ini? Nah, gampang, sama saja. Untuk X1, karena ini sin, berarti rumusnya alfa ditambah K kali 360 derajat. Karena ini berbentuk radian, supaya memudahkan, ini sudut yang ini juga. Nah, sudut yang sini, kita bentuk ke dalam radian juga, ya. Jadi rumusnya X1 sama dengan alfa tambah K. Nah, 360 berapa radian? 2 pi radian, ya. 2 pi radian, ya. Pi itu sama dengan 180 derajat, berarti 2 kali 180 sama dengan 360. Nah, sekarang, nah ini rumus utamanya. Jadi kita bentuk dalam radian. Nah, terus kita masukkan ini alfanya. Alfanya itu 1/3 pi, ya. Tinggal kita ganti alfa ya, ganti dengan 1/3 pi tambah K 2 pi radian. Ini X1. Nah, ini untuk rumus X1. Nah, kita masukkan ke sini untuk K0. 1/3 pi. Masih masuk? Masih, ya, karena batasnya sampai 2 pi. 0 sampai 2 pi. Untuk K1. Nah, ini 1 kan, 2 pi tambah 1/3 berapa? Ya, 1/3 pi ditambah 2/3. 1/3 pi tambah 2 pi itu 2 1/3. Udah lebih, ya, karena ini 2 pi, ini 2 1/3 pi, ya, lebih dari 2. Berarti ini tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya yang ini, ya. Ini tidak memenuhi karena lebih dari 2 pi. Nah, itu untuk X1. Ya, usah dilanjutkan lagi ke K2. Sekarang kita mencari X2-nya. X2-nya itu rumusnya berapa? 180 kurangi alfa, ya, tambah K kali 360. Nah, ini masih derajat semuanya. Supaya memudahkan, kita buat semuanya dalam bentuk radian. Jadi X2 sama dengan 180 itu berapa radian? Pi radian. Berarti pi kurangi alfa. Alfanya langsung. Alfanya berapa? Tadi alfa. Nah, ini alfa di depan. 1/3 pi tambah K. Nah, 360 itu tadi 2 pi radian. Nah, ini X2. Merah lagi, ya, biar jelas. X2 sama dengan pi kurangi 1/3. 1 pi kurangi 1/3. 1 kurangi 1/3 berapa? Ini buat 3/3 aja. 3/3 kurangi 1/3 itu 2/3 pi tambah K kali 2 pi. Nah, ini rumusnya untuk X2. Nah, kita tinggal memasukkan lagi K-nya sama dengan 0. Berarti 0 itu 2/3 pi, ya. Ini kan habis 0. Ini memenuhi. Oke. Untuk K1. Nah, ini kan 2/3 pi tambah K1. Berarti 2/3 tambah 2 dengan 2/3. Nah, pi. Nah, ini udah tidak memenuhi, ya. Yang memenuhi ini tidak memenuhi. Yang memenuhi 1/3 dan 2/3. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 2/3 dan 1/3 pi. Ya, oke.
Itu untuk contoh yang berbentuk pi. Nah, contoh terakhir. Nah, gimana dengan ini? Nah, ini hampir sama dengan contoh yang berapa tadi? Sin 3x sama dengan 1/3. Batasannya antara 0 sampai 180. Ini masih dengan sin ya. Ini sama, sin 3x sama dengan setengah. Nah, sin berapa yang nilainya setengah? Nah, berarti sin 30 ya, setengah berarti alfanya 30. Oke. Nah, kita masukkan ke rumus pertama. X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat ya. Nah, karena di sini X-nya ada koefisiennya 3, nah, berarti ini ganti juga. Jadi 3x. Oke. Nah, apanya kita langsung ganti. Apanya berapa? 30 tambah K sama kali 360. Tuh. Nah, ini untuk rumusnya. Nah, karena di sini untuk memudahkan kita dalam menghitung, kita akan menghilangkan 3x, 3 kali x. Berarti kita harus membagi ya. Membagi ini supaya 3-nya hilang, berarti semuanya dibagi 3 ya. Berarti ini tinggal x, ini tinggal 10, ini tinggal bagi 3 berapa? 120. Nah, berarti ini rumus akhirnya. Nah, kita masukkan lagi nilai K-nya untuk K0. Ini 0, jadi 10. Untuk K1 120 tambah 10, 130. Masih. Nah, kalau masih, kita masih lanjut. K2 berapa? 240 tambah 10, 250. Nah, ini udah tidak memenuhi ya, karena lebih dari 180. Itu untuk yang X1. X2-nya gimana? X2-nya itu rumusnya kan 180 kurangi alfa tambah K kali 360. 180 kurangi P-nya berapa? 30. Nah, X2-nya jangan lupa. Ini 3X2 ya. Tambah K 360. Ya. Berarti ini 3X dengan 150 ditambah K 360. Tuh. Nah, kita hilangkan 3-nya ya. Sama caranya, dibagi dengan 3. Semuanya bagi dengan 3 berarti X sama dengan 50 bagi 3, 50. Ini K 120. Oh ya. Nah, kita masukkan nilai K-nya. K1 untuk K sama dengan 1 0 dulu, berarti 50 ya. Untuk K1 berapa? 120, ini 120 tambah 50, 170. Nah, untuk K2 berapa? Berarti 240 tambah 50, 290. Ini tidak memenuhi ya, karena lebih dari batasan yang sudah ditentukan. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk persamaan ini yaitu berapa aja sudutnya? 10, 50, 130 dan 170 ya. Nah, untuk latihan silahkan kerjakan. Nah, intervalnya sudah Bapak tentukan. Yang A ini min 180 sampai 300, yang B ini min 60 sampai 360 ya. Ini persamaannya, ini juga persamaannya. Silakan pelan-pelan saja dalam menonton videonya. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa japri via WA atau via Classroom. Nah, untuk tugas ini ya, kan sengaja Bapak bagi 3 nih, spasi. Nah, kalian ambil satu ya, ambil satu, pilih satu bebas. Ini juga pilih satu, ini pilih satu.
Ini pilih satu, pilih satu, pilih satu, pilih satu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 7 soal. 7 soal kalian kerjakan, terus hasilnya upload di Classroom. Oke. Ya, untuk berarti ini tugas ke-9 mata pelajaran matematika peminatan. Ya, kelas 11. Nah, demikian penjelasan dari Bapak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila ada pertanyaan silahkan japri ke Bapak. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.